Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Maulia selaku dosen pembimbing. Perkenalkan saya Febina Putri Setia, NPM 22110011. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Stres Akademik terhadap Motivasi Belajar Siswa. Contohnya, motivasi belajar pada diri siswa ini akan menyebabkan kebingungan menentukan tujuan, karena tanpa motivasi belajar, siswa akan kesulitan dalam menentukan tujuan dan kesulitan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu, siswa akan tidak tertarik dengan pembelajaran, akan muncul rasa malas serta penumpukan tugas, sehingga tidak ada proses belajar di sana. Kemudian, ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, salah satunya adalah, ulet ketika menghadapi kesulitan, lalu, melakukan kegiatan yang aktif, menantang, inovatif, dan kreatif. Namun pada hasil wawancara, menyebutkan bahwa siswa cenderung memilih untuk menyontek dan menunda jika mendapat tugas yang sulit. Nah, timbul perilaku menyontek, tidak mengerjakan tugas, menunda-nunda tugas, sehingga nantinya akan muncul perasaan terbebani pada siswa dan berakibat pada stres akademik. Sebetulnya stres akademik sendiri, adalah hal yang wajar dan normal. Namun ketika tidak segera diatasi dan berlarut-larut, akan menyebabkan penurunan kinerja akademik siswa, sehingga mengganggu kesehatan fisik dan psikis siswa, hingga menjurus ke keinginan untuk bunuh diri. Bunuh diri banyak dilakukan, oleh pelajar di Korea akibat dari obsesi orang tua yang memberikan tekanan tinggi untuk anaknya agar mendapat nilai tinggi di sekolah. Terdapat 92,2% siswa yang mengalami tingkat stres akademik tinggi. Nah, stres akademik tinggi ini akan menimbulkan gejala-gejala seperti gejala fisik, gejala perilaku, gejala kognitif, dan gejala emosi. Gejala fisik yang timbul itu seperti sakit kepala, kemudian berkeringat, lalu ada gejala perilaku seperti berbohong, membolos, lalu ada gejala kognitif, itu, siswa menjadi sulit fokus dan, prestasinya itu menurun. Lalu ada gejala emosi yang timbul seperti cemas dan tidak merasa puas. Lalu, identifikasi masalahnya yang pertama yaitu, selain karena banyaknya tugas yang menjadi beban siswa, terdapat hal lain yang menjadi penyebab siswa mengalami tekanan dalam belajar. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar siswa. Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan masalah yang dimaksudkan, maka, peneliti membataskan permasalahan permasalahan pada, ruang lingkup penelitian pengaruh stres akademik terhadap motivasi belajar. Nah, rumusan masalahnya bagaimana pengaruh stres akademik terhadap motivasi belajar siswa, kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh stres akademik terhadap motivasi belajar siswa. Dapat, manfaat penelitian teoritis dan manfaat penelitian praktis. Manfaat penelitian teoritis ini, dapat menjadi pengetahuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian ada manfaat praktis bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya membuat kebijakan sekolah yang memperhatikan kesejahteraan peserta didik. Kemudian, untuk siswa sebagai refleksi diri untuk meningkatkan motivasi belajar dan lebih memahami diri agar, dapat menghindari faktor-faktor penyebab stres akademik. Kemudian bagi peneliti selanjutnya sebagai gambaran dan sebagai referensi. Kemudian, untuk guru diharapkan dapat membantu dalam memberikan pembelajaran agar siswa terhindar dari stres akademik. Dan untuk guru BK yang sigap dalam menangani siswa yang sudah mengalami stres akademik atau, siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar. Kemudian, definisi motivasi belajar menurut Rohmah 2015 halaman 241, yaitu motivasi belajar sebagai daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman.
Lalu terdapat, indikator acuan motivasi seperti, adanya serat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar, kemudian adanya keinginan, semangat, dan kebutuhan dalam belajar, lalu memiliki harapan dan cita-cita masa depan, kemudian adanya pemberian penghargaan dalam proses belajar, serta adanya lingkungan yang kondusif untuk belajar dengan baik. Nah, definisi dari stres akademik menurut Barsel 2017 yaitu, stres akademik adalah hasil dari persepsi subjektif terhadap situasi akademik yang menimbulkan tekanan, yang dapat memicu respon negatif berupa reaksi fisik, perilaku, pikiran, dan emosi pada siswa akibat tuntutan sekolah atau akademik. Kemudian terdapat aspek-aspek stres akademik, ada 4 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga behavioral, dan yang keempat fisiologis. Lalu, motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi psikologis yang dihadapi siswa. Nah, stres akademik ini muncul karena adanya tekanan akademik, karena, ketidakmampuan, siswa dalam menghadapi kenyataannya. Nah, dapat digambarkan seperti ini, pengaruh stres akademik terhadap motivasi belajar siswa. Lalu hipotesis penelitiannya, ada HA, terdapat pengaruh stres akademik terhadap motivasi belajar siswa, kemudian H0, tidak terdapat pengaruh stres akademik terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian, penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 9 Semarang yang berlokasi di Lapangan Kalisasa, Mangkang Wetan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2024. Terdapat 2 variabel penelitian, yang pertama variabel bebas atau X yang digunakan dalam penelitian ini adalah stres akademik, kemudian ada variabel terikat atau Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi belajar. Lalu, rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Nah, penelitian ini nantinya akan menggunakan angket atau kuesioner yang berisi, pernyataan-pernyataan terkait dengan stres akademik dan motivasi belajar. Lalu populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 7 dengan jumlah keseluruhan adalah 45 siswa. Nah, ini dari 2 kelas, 7A dan 7B. Lalu sampel pada penelitian ini berjumlah 45 siswa. Nah, teknik pengambilan sampelnya adalah menggunakan sampling jenuh. Karena populasi dalam penelitian ini tidak banyak, maka peneliti menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Lalu, teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini nantinya menggunakan angket atau kuesioner dan wawancara. Dalam penelitian ini, angket atau kuesioner ditunjukkan untuk mengumpulkan data tentang stres akademik siswa dan motivasi belajar. Lalu wawancara langsung kepada siswa untuk mendukung data-data tersebut. Kemudian instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 4 alternatif jawaban, berupa sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Nah, penskoran pernyataan skala Likert nanti, yang favorable dengan 4, 3, 2, 1, sedangkan yang non favorable 1, 2, 3, 4. Lalu, teknik analisis data yang digunakan yang pertama adalah uji validitas. Ini digunakan untuk mengetahui, valid atau tidaknya butir soal dalam instrumen yang digunakan. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas. Ini untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang akurat serta dapat dipercaya. Lalu uji normalitas, ini untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian ada uji homogenitas, yaitu untuk memberikan keyakinan, bahwa sampel berasal dari populasi yang sama, yang homogen. Lalu ada uji linearitas, ini untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang diuji itu linear atau tidak. Ini juga sebagai, uji prasyarat. Lalu ada uji hipotesis untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel. Lalu hipotesis yang peneliti ajukan adalah, ada pengaruh stres akademik terhadap motivasi belajar siswa.
Sekian presentasi mengenai rencana skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.